Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa, terpedi semua masalahnya, lebih dari yang secukupnya. Bagus dia kok habis suara. Kak cuma udah pakai jaringan HP soalnya ini. Tes. Halo, halo, halo. Bagus kak habis suara udah berdengar. Cuma jaringan HP ini. HP jaringan tri lagi nggak terlalu bagus di rumah. Mana yang lain dong dia? Siapa ini Halo, pernah Tuti. main dah? Ada kak teman dia ada mau belajar apa? Belajar tentang anajab, analisis jabatan, cuma mau tes online. Kak ada saya coba contoh pada dia ada model nanti begini. Dari judul ada satu orang lagi yang anak S2 dari Unsrat. Dia mau ujian online dan minta mau bagaimana. Kak mesti tunjuk pakai ini lagi. Oke dia sama tim mic Jo. Kamu kasih mute lagi ya Indah. Kalau mau Tuti, kalau seandainya mau tanya apa-apa tinggal chatting gitu. Boleh baca chat. Jadi ini malam Kak mau menjelaskan tentang riset terkait DP metode dengan penggunaan teori nanti. Connection is unstable. Aduh, berat. Oke, for dua orang yang soade ini ada Eja dengan Gio. Yang kemarin kan sempat Kak tamu bawa ayam manta Jo ya. Iya, bawa Jo. Mau di ngerampa-rampa dong dia, so habis akan bahan ini. Masih jadi, cuma rampa-rampa so menipis. Lo bilang Pak Arif, Juno, kalau memang mau apa? Kak terakhir baru udah beli gas cuma. Itu ayam kamu suka makan barito Jo. Tambah dengan sarimbata, serai.
dengan daun lemon lah. Iya. Kamu bikin bumbu RW. Siapa Jo? Bilang Pak Arif. Baru nyusul baca di grup kok, baca personal Jo, biar. Oke, yang kan dia minggu lalu dengan Eja itu dia agak terlambat pas sudah datang. Baru nih materi minggu lalu yang tentang paradigma filosofis agak terlambat nih 2 itu. Kamu review ulang. Jadi ada 4 paradigma filosofis yang biasanya digunakan, bukan biasanya sih, yang dijadikan dasar beberapa peneliti dalam mengambil kesimpulan ataupun menggunakan metode seperti apa nantinya dalam melakukan penelitian. Ada post-positivis, transformatif, konstruktif, dengan pragmatis. Ada 4 itu, yang mana tiap kamu bisa mati DP lagu dulu, ada terlagu soalnya. Pikir mau jadi semangat, padahal mengganggu. Nah, padahal keempat paradigma filosofis tersebut sangat berhubungan erat dengan metode penelitian yang nantinya dorong menggunakan ketika melaksanakan ataupun mencari jawaban atas pertanyaan yang dorang coba ingin jawab terkait apa yang ingin dorang teliti. Nah, post-positivis biasanya itu orang-orang kuantitatif, di mana dorang punya pandangan deterministik dan reduksionis. Apa maksud deterministik dan reduksionis? Dorang berpikir ada set of rules, ada aturan-aturan tentang bagaimana cara dunia bekerja, dan mengambil kesimpulan berdasarkan Iya, membuat. Apa ada buat? Hah? Membuat ada? Coba telepon Pak kita kemarin. Anak. Mereka niatnya baru bawa Pak dia 300. Berapa kan? 1 juta apa di mana? Ada yang beli. Mana itu? Nah itu loh, ternyata ada motor. Kayak entah mau baca dari mana. DP. Ya ada pohon itu. Ya ada pohon. Bawa kemari. Bawa kemari. Tadi aman-aman. Enggak ada dua aja. Semua bisa. Boleh mulai. Apa itu? Iya. Apa itu? Apa itu apa? Ada orang Siapa? Kau cantik adik. Kalian minta tolong formu. Kamu udah minta tolong for batarek doi. Hah? Berapa mana? Ada bos stok banyak rokok. Besok. Mana? Oh, kita tadi. Barang. Juga lah. Mati kan ada. Ya, suara. Sendiri. Oh, Oke. satu tuh ya? Hah? Satu tuh. Langsung kemari. Iya. Kesini kemari tuh. Atus, foto. Satu gang setengah matang nih, Pak. Kamu makan. Makan? Iya. Apa? Mana-mana tuh. 8 jam. Ya 8. Nah, kalau mau makan lagi gue beli, Jo. Iya, Jo. Mana yang lain ini, Dio? Oke. Tahu nih, Coach. Nah, dorang deterministik dan reduksionis. Deterministik maksudnya apa? Orang-orang yang punya pandangan filosofis postpositivis, dorang bilang, ada kerangka baku tentang bagaimana cara dunia bekerja, dan cuma begitu DP cara melihat, cuma berdasarkan kerangka tersebut. Kemudian dorang reduksi
dorang reduksi fenomena yang dorang reduksi dorang teh hasil pengamatan terhadap sebuah fenomena atau sebuah keadaan menjadi variabel-variabel spesifik. Variabel-variabel spesifik. Maksudnya apa? Orang yang pakai pandangan filosofis post-positivis, dia lihat, oke, misalnya kayak apa ya, harga barang-barang di pasar itu sering naik ada saat dia naik, ada saat dia juga turun. Oke. Ada banyak hal yang menyebabkan naik dan turunnya harga produk di pasar. Tapi dong coba reduksi itu apa sih? Nah, di situ keluar teori tentang penawaran dengan permintaan. Semakin tinggi penawaran, oke, semakin sedikit jumlah permintaan. Kalau nggak salah begitu DP model. Bukan kalau nggak salah, memang begitu DP model. Jadi misalnya ada barang, misalnya Dedi kan berjual bawang di pasar. Waktu itu panen bawang dorang, saking semua petani panen bawang di pasar itu jadi banyak sekali. Karena saking banyaknya bawang di pasar, orang nggak takut mau beli bawang. Harga bawang itu akan menurun dengan sendirinya karena begitu banyaknya penawaran akan bawang. Oke? Jadi orang mau beli. Di saat orang coba beli bawang lagi banyak ini, orang coba beli, kan jumlah dari bawang ini akan menurun dengan sendirinya. Ketika penawaran akan bawang atau jumlah bawang yang ada di pasar itu menurun, harga akan meningkat dengan sendirinya. Oke? Harga bawang akan meningkat karena jumlah dari bawang yang ada di pasar menurun atau jumlah penawaran menurun, permintaan akan naik. Nah, orang-orang positif lah yang menemukan keadaan seperti ini dan mereduksi fenomena naik dan turunnya harga produk di pasar dengan teori permintaan penawaran, bukan teori dia, hukum penawaran dan permintaan. Oke, jadi dorong deterministik ada set of rules, baru dorong reduksionis. Apa yang dimaksud dengan sekarang post-positivis? Kenapa disebut sebagai positivis saja? Karena dulu dorong sempat dianggap sebagai positivis. Post-positivis itu adalah perkembangan dari orang-orang yang tadinya saking dompet deterministik, dorong pikir begini, oke, orang sudah apa? Teori tentang gravitasi misalnya. Sudah, cuma sampai situ. Nggak ada kesimpulan lain, nggak ada pengembangan lain. Foto dekat Tanjung dengan motor. Oh iya, sudah. So, kemar dia tadi, Chan. Jadi, ini orang-orang post-positivis yang tadinya dorang terlalu positif dengan dorang kesimpulan bahwa oke, sebegini loh dia bicara memandang dunia. Dia berkembang kembali dorang bilang oke, seperti yang kasus sempat jelaskan minggu lalu bahwa tidak ada terkait fenomena ataupun keadaan dunia itu tidak pernah ada jawaban final. Orang tidak akan pernah mengetahui secara komprehensif atau secara keseluruhan tentang why things work that way. Kenapa sesuatu bekerja dengan cara seperti itu. Nah, jadi setiap hasil yang ditemukan itu tidak pernah lengkap. Kenapa tidak lengkap? Ya, balai pada orang bersifat dengan dompet ciri yang tadi, di mana orang reduksionis. Penawaran dan permintaan di pasar yang mempengaruhi harga dari sebuah produk, itu tidak cuma dorang sebenarnya, karena ada banyak variabel yang lain, ada banyak faktor-faktor yang lain yang menyebabkan harga di pasar bisa cenderung naik. Karena sebenarnya dunia itu hanya bekerja cuma dengan satu kerangka. DP kompleksitas dari sebuah keadaan yang pernah cuma karena satu variabel. Itu dorong pandangan sampai akhirnya dari positivis jadi post-positivis. Oke.
dorang biasanya dorang pakai metode untuk penelitian pakai kuantitatif. Nah, karena ini cuma review, so ada berapa orang yang hadir, Kak mau lanjut ke tentang riset, metode dan penggunaan teori. Kalau yang kemarin kan tentang paradigma. Tadi itu cuma agak review materi minggu lalu tentang post-positivisme. Oke. Metode cuma ada 3. Mungkin ada banyak pandangan yang lain lagi yang bilang, oh metode itu dia ada tambahan-tambahan dan dorang identifikasi itu sebagai metode juga dalam melakukan penelitian. Kak sendiri, ini pandangan pribadi Kak, dan ada beberapa juga ahli yang mempunyai pandangan yang sama, dan boleh jadi pandangan dipengaruhi dorang, yang bilang metode penelitian cuma ada 3. Cuma ada kualitatif, kuantitatif, sama mixed methods, atau metode penelitian campuran. Selain itu cuma desain yang masuk dalam ruang lingkup kuali, kuanti, ataupun metode campuran. Dia bukan metode sendiri. Kasus sempat di materi yang critical thinking. Ya, di materi critical thinking, Kak sering juga mention, bukan materi critical thinking kok. Ada orang yang bikin materi tentang methods of thinking dulu. Kalau masih ingat, DP nama metode itu methods of thinking. Kemudian menjelaskan beberapa falasi di dalam methods of thinking yang dia anggap sebagai metode berpikir juga. Nah, metode secara definisi adalah cara yang benar dalam melakukan sesuatu. Oke, kalau metode adalah cara yang benar dalam melakukan sesuatu, method of thinking berarti materi tentang cara yang benar dalam berpikir. Tetapi di dalam cara yang benar untuk berpikir, dia kasih masuk kesalahan-kesalahan dalam berpikir sebagai metode juga. Di situ DP bentuk kesalahan, so masuk. Kenapa Kak penting for mention tentang ini dia? Karena orang bicara tentang metode penelitian, ini mesti tahu apa itu metode. Metode itu cara yang benar dalam melakukan sesuatu. Metode penelitian berarti cara-cara yang benar dalam melakukan penelitian. Oke? Ada apa di dalam, ada hal apa saja di dalam metode? Yang pasti ada DP prosedur. Oke? Semua penelitian pasti punya DP prosedur. Ada DP sistematika yang secara komprehensif mengatur tiap elemen dalam melakukan penelitian. Nah, di situ masuk dari ngunipe langkah-langkah mengajukan pertanyaan, langkah-langkah dalam menulis, sistematika ngunipe penulisan itu masuk di dalam ruang lingkup metode yang mau pakai nanti. Karena beda metode itu akan beda dari sistematika penulisan. Kak nanti mau sampai ke situ untuk penjelasan terkait metode penelitian. Nah sekarang, apa sih itu metode kualitatif? Metode kualitatif, ini Kak coba sangat sederhanakan, so simplifying, dan mungkin ke oversimplifying tentang apa itu metode kualitatif. Sesuai dengan DP nama, dia melihat sebuah fenomena berdasarkan kualitas dari data yang dia dapatkan ketika ingin menjawab pertanyaan terkait fenomena tersebut. Oke, metode kualitatif adalah bentuk pendekatan mencari kebenaran yang menitik beratkan pada kualitas data. Oke, nah sekarang apa yang maksud dengan data yang berkualitas? Kak bilang tadi, Kak Elnya dulu. Kalau kuantitatif, dorang melihat sebuah fenomena, karena dorang reduksionis, dorang mesti mau cari data sebanyak mungkin, di-quantify, dorang lihat DP kuantitas dari DP data, supaya apa? Supaya ketika dorang mau reduksi nanti DP data, bisa memperkuat dorang kesimpulan, sehingga jumlah data dalam penelitian kuantitatif sangat mempengaruhi DP hasil. Oke? Jumlah data dari penelitian kuantitatif yang melihat secara kuantitas data sangat mempengaruhi dorang kesimpulan data. Kesimpulan yang dorang dapatkan. Metode campuran. Melihat adanya kelemahan di metode kualitatif yang mungkin terlalu luas memandang sesuatu, sehingga nantinya dorang penelitian agak bias, dorang kesimpulan agak bias, karena dorang pandangan pribadi juga secara subjektif sangat mempengaruhi dorang bentuk penelitian, seperti yang minggu lalu Pak sempat jelaskan tentang dorang paradigma biasanya konstruktif dan transformatif.
orang-orang yang menggunakan pendekatan metode campuran biasanya dorang pragmatis. Dorang lihat secara kegunaan kualitatif ada kelebihan, ada kekurangannya, kuantitatif juga ada kelebihan dan ada kekurangan. Kenapa tidak dicampur saja? Orang gunakan kedua metode. Supaya apa? Supaya jawaban atau kesimpulan yang bisa orang dapatkan jauh lebih komprehensif, yang nantinya bisa meminimalisir, kayaknya bilang hilangkan ini, meminimalisir kelemahan dari tiap metode yang ada. Tadi kan sempat mention tentang desain penelitian. Tadi ada metode, sekarang desain. Yang desainnya itu berdasarkan metode yang orang pakai. Nah, di kuantitatif ada 3 tipe desain. Deskriptif, korelasional, dengan grup comparison. Atau perbandingan antar grup. Ini salah, tapi tulisan grup comparison. Comparison. Oh, betul. Iya, bahasa Indonesia ini, Kak. Iya. Sebetul, grup comparison. Iya, betul. Deskriptif, korelasional dengan grup comparison. Deskriptif jenis-jenis penelitian, bukan, desain penelitian kuantitatif deskriptif, dorang melakukan kuantifikasi akan data yang dorang dapatkan untuk nantinya dipresentasikan dalam bentuk angka. Tetapi tidak melakukan analisis yang lebih mendalam untuk menginterpretasi data yang dorang temukan. Apa maksudnya? Coba Kak jelaskan tingkatannya dorang sendiri kan. Mungkin Kak asumsi banyak mengerti kalau Kak pakai bahasa yang agak berat sehingga perlu jelaskan ulang. Misalnya, Eja di kelas. Oke, Eja menggunakan halo. Iya, sudah. Iya. Iya, kita cuma udah suruh orang. Mau tanya apa dia dong? Nanti mau tanya apa dia. Kita sebentar isi materi dia online ini. Oke. Sorry, ada potongan dari yang telepon. Misalnya Eja di kelas mau suka tahu jumlah presentasi antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan yang ada di syariah misalnya. Eja bikin survei. Untuk melakukan survei, Eja nggak perlu mau dihitung satu-satu di kelas. Mungkin Eja cuma cukup menghubungi tiap komisariat. Hasil dari data yang didapatkan dari tiap komisariat akan Eja jadikan sebagai dasar untuk memberikan presentasi. Oke, ternyata di IAIN, khususnya di Fakultas Syariah, mayoritas itu laki-laki DP mahasiswa. Titik. Eja-nya mau jelaskan kenapa laki-laki lebih banyak. Eja-nya akan mau maju atau melanjutkan interpretasi terkait data yang Eja temukan mengenai kenapa ataupun bagaimana keadaan itu terjadi. Eja cuma mendeskripsikan keadaan yang terjadi di tiap lokasi yang Eja jadikan tempat penelitian dan titik sampai di situ. Itu kuantitatif dengan desain deskriptif. Biasanya orang cuma pakai survei. Mirip-mirip dengan mau survei terkait caleg-caleg ini dong, pilkada ataupun pilpres, dorong mau pilih pas apa. Desain yang kedua adalah korelasional. Kalau tadi Eja cuma berhenti sampai bilang, oke, laki-laki itu lebih banyak atau mayoritas laki-laki mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah,
Di korelasional, Eja mungkin akan mencoba menghubungkan, so itu dia korelasi. Apa sih yang bikin dia jadi lebih banyak? Kenapa laki-laki lebih banyak di syariah? Apa yang bikin laki-laki lebih tertarik untuk belajar tentang hukum Islam? Untuk lebih spesifik, belajar tentang hukum dibandingkan perempuan. Ternyata ditemukan juga ada orang lain lagi di fakultas yang lain menemukan mayoritas di tarbiyah misalnya itu perempuan. Kenapa? Korelasi antara jenis kelak. Apakah ada hal-hal lain yang berkorelasi dengan keadaan di mana laki-laki lebih menyukai untuk belajar di fakultas syariah dan perempuan lebih tertarik untuk belajar di fakultas tarbiyah? Ejak mau cari dapat korelasi dengan hal lain misalnya. Semua cari hubungan. Jaringan. Nanti mau upload ke YouTube, mau dibawain di sana juga. Jaringan kanak corona. Kak jelaskan ulang korelasional. Oke, Kak jelaskan ulang ya. Korelasional artinya, kalau tadi deskriptif mau cuma menjelaskan DP keadaan tanpa menghubungkan dengan hal lain kenapa keadaan tersebut terjadi. DP keadaan misalnya tadi ya, Kak bikin analogi, bikin contoh DP keadaan, mayoritas mahasiswa di fakultas syariah itu laki-laki. Korelasional nantinya ketika Ngoni suka bikin penelitian kuantitatif dengan desain korelasional, Ngoni mau cari tahu hal apa yang berhubungan dengan ini. Apakah hal ini berhubungan dengan DP profesi nantinya jadi pengacara kah? Pengacara lebih baik itu laki-laki. Entah kalau Ngoni suka atau Ngoni berpikir agama mungkin, misalnya perempuannya perlu sekolah, kalian tahu ya. Yang perlu jadi pengacara misalnya, atau perempuan lebih cocok untuk mengajar jadi guru sehingga lebih banyak perempuan di tarbiyah, mungkin karena masalah kepribadian, masalah emosional, dan Ngoni coba korelasi, Ngoni coba korelasikan, Ngoni coba hubungkan dengan keadaan yang ada di sana, di mana di tiap fakultas DP jumlah mayoritas mahasiswa laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi ini analogi ya, belum tentu begitu juga DP keadaan. Boleh jadi sama Ngoni perbandingan 50-50. Oke, cukup jelas yang korelasional. Kalau deskriptif cuma menjelaskan, cuma mendeskripsikan bagaimana keadaan. Nanti dapat dengar nih, mikro-mikro aja lewat. Orang udah corona, kan kumpul ramai sekali di luar. Boleh nggak menghubungkan dengan kepercayaan agama tertentu? Terserah. Ini, kalau sebenarnya menggunakan DP ethics dalam melakukan penelitian, kalau Kak sendirinya ada boleh dengan tidak boleh. Contoh Islam yang bilang kalau semakin dekat dengan kiamat, perempuan lebih banyak. Nah, so cocok sih nggak kalau begini. So agak deterministik lah, so ada set of rules. Berarti satu, kalau ada pertanyaan bilang, boleh nggak menghubungkan dengan kepercayaan agama tertentu, misalnya Islam yang bilang semakin dekat dengan kiamat perempuan lebih banyak, kan harus terima satu hal dulu. Nggak harus percaya bahwa orang sudah dekat kiamat. Itu dulu tuh satu. Baru nggak bisa menerima DP rules kedua. Oke, rules pertama, kiamat pasti terjadi. Rules pertama, rules kedua, orang semakin dekat dengan kiamat. Rules ketiga, baru karena orang semakin dekat dengan kiamat akan terjadi hal yang ketiga, perempuan akan semakin banyak. Oke, perempuan akan semakin banyak. Itu nggak set of rules. Itu nggak deterministik. Cocok kalau mau kuantitatif, mau pakai pandangan begini misalnya. Itu dulu anak kerangka berpikir, baru nggak mau lanjut. Nah sekarang, karena semakin banyak perempuan, tapi DP keadaan yang menghasilkan seperti itu, karena analogi yang nggak gunakan tadi, nggak bilang, di fakultas syariah laki-laki yang mayoritas. Kalau cuma berhenti di situ kan berarti korelasi yang dinyatakan tadi dari rules agama tertentu yang bilang perempuan semakin banyak, kenapa di syariah lebih banyak laki-laki? Entah, kalau boleh jadi di syariah ternyata lebih banyak perempuan lagi ya. Tapi karena Kak pakai contoh yang tadi, Kak mau stick, mau pakai contoh itu terus for mau jelaskan. Biasanya Kak begitu kalau menjelaskan, Kak pakai satu analogi, itu berjalan terus, sehingga penting for mau dengar dari pertama sebenarnya Kak ke materi. Karena Kak coba koherensikan terus dia. Oke.
Apa mana yang salah? Jangan-jangan yang salah agamanya, kerangka berpikir dari agamanya, sehingga yang menjawab fenomena yang terjadi di Fakultas Syariah di mana mayoritas laki-laki. Tapi ternyata ketika penelitian secara deskriptif dilanjutkan, ditambah DP lokasi secara keseluruhan, IAIN, kalau tadi cuma per fakultas, mayoritas perempuan dari mahasiswa. Sehingga bisa mendukung kerangka berpikir yang menggunakan tadi. Tetapi, ingat ya, kesalahan yang sering orang bikin ketika dorang Kak, kalau jaga balai kebo itu bukan udah baca apa-apa, yang ada apa-apa yang di bawah. Yang ini gue pikir tak mau nyontek atau apa tuh. So, di dalam sini, sedap. Kesalahan yang sering orang, bukan orang sih, peneliti-peneliti lokal, kayak yang bilang siapa, ketika dorang melakukan penelitian kuantitatif dengan desain korelasional, di awal dorang deterministik, di akhir dorang jaga ragu dengan kerangka yang dorang pakai sendiri. Dorang deterministik, di akhir dorang coba reduksi. Ya, tinggal 10 menit nanti dorang mau lanjut ya. Di awal dorang deterministik, tapi dorang reduksionis. Ya, post-positivis, deterministik reduksionis, tapi ada peneliti-peneliti sebagian sih, ya banyak sekali gitu. Itu mungkin orang banyak, entahlah, nggak belum melakukan meta-analisis terkait itu. Dorang deterministik tapi reduksionis, sehingga di bagian akhir dorang penelitian korelasional untuk menghubungkan, dorang masih masuk ke paksa kerangka yang dorang tetapkan di awal tadi. Padahal dorang penelitiannya terbukti seperti itu. Apapun alasan dorang mencari di dalam dorang bagian pembahasan, dan banyak kalau ngomongin review orang pe jurnal begitu di hasil. Set of rules atau set of belief yang dorang tentukan di awal doesn't work. Dorang paksa. Dan dorang memanfaatkan ciri dari post-positivis yang Kak bilang tadi, di mana semua kesimpulan itu tentatif, nggak pernah lengkap, nggak pernah komprehensif, sehingga dorang takut untuk mereduksi dompet kesimpulan. Dan tetap menggunakan dorang pandangan di awal, dorang kerangka yang dorang sudah tetapkan di awal tadi. Bahwa 1, kiamat pasti terjadi. 2, orang semakin dekat dengan kiamat. 3, banyaknya perempuan sekarang terjadi karena orang semakin dekat dengan kiamat. Bukan masalah biologis di mana antara X dengan Y, X dengan Y, perempuan itu jauh lebih mudah. Secara biologis jadi perempuan itu jauh lebih mudah. Nanti kamu coba koreksi mungkin, ada pandangan boleh jadi salah. Orang laki-laki mutan, Pak. Kenapa? Perempuan, orang sudah tahu jauh tentang ini, tapi oke lah, Kak pikirin ini diskusi yang bagus. Kenapa boleh jadi perempuan jauh lebih muda secara XX? Itu masuk ke teori adaptasi. Oke. Laki-laki boleh membuahi banyak perempuan sekaligus. Sehingga lebih menguntungkan faktor spesies ketika lebih banyak betina yang hadir. Dan orang DNA begitu deh cara kerja. Dorang mau pikir for survival untuk melanjutkan DP spesies. Nggak peduli dengan pandangan deterministik yang mengatakan ini terjadi karena kiamat sudah dekat. Oke, itu untuk korelasional ya. Grup comparison, komparasi antar grup. Ini aja dapat dengar orang jaga memaki di luar itu. Grup comparison, perbandingan antar grup. Nah ini, ada wok. Ada mau upload di YouTube, pusing amat. Nanti dia edit titit, kesel begitu dah.
Ntar depetit babunya lebih dulu baru dompeng memaki, jadi dompeng memaki tetap berdengar. Grup comparison atau perbandingan antara grup. Nah, kalau tadi orang mencari hubungan yang menyebabkan atau akan menyebabkan fenomena tertentu, di grup comparison orang mencoba membandingkan antar grup tertentu. Nah, kamu jelas pertama penjelasan sedikit kalau deskriptif tadi orang pakai analisis survei, bukan dari pengumpulan data orang survei dan ada analisis yang jauh lebih mendalam. Di korelasional ada banyak mengenai tools, mengenai alat untuk menganalisis. Nah, jelaskan ulang apa itu analisis. Analisis adalah proses mengurai sesuatu. Tadi orang solia orang suatu temukan secara deskriptif, laki-laki mayoritas di syariah, perempuan mayoritas di tarbiyah. Oke, so ada dua kelompok ini, so ada dua grup. Korelasional, orang mau cari ini. Apa sih yang bikin ini keadaan terjadi? Berhubungan dengan apa dia? Nah, ketika manusia dapat DP hubungan, for menemukan DP hubungan, pasti perlu alat untuk menganalisis itu, for mengurai. Apa sih yang bikin ini keadaan terjadi? Yang tadinya cuma lihat DP keadaan yang sudah terjadi, mayoritas laki-laki, orang mau coba urai. Mencoba kita buka buat dia. Sama yang benang kusut, yang orang cuma lihat, oke ada benang kusut, tapi namanya akan pernah bisa tahu berapa panjang dari benang sebelum mau urai. Itu tuh analisis. Ada banyak DP cara analisis. Analisis korelasi, ada regresi. Dan di analisis regresi dengan korelasi ini ada banyak lagi DP turun-turun analisis yang lain. Yang DP tools-tools itu tools statistik. Kayaknya nggak perlu jelaskan apa itu statistik, Kang. DP sederhana, statistik itu ilmu cabang dari ilmu matematika yang mencoba menjelaskan tentang probabilitas satu dan untuk menjelaskan data dalam jumlah yang sangat besar serta data-data dalam jumlah yang sangat kecil. Data-data yang jumlah besar sekali dengan yang kecil sekali. Seberapa menit ini? Tinggal berapa menit, Sob? Tinggal 4 menit. Masih boleh, Sob. Data-data dalam jumlah yang sangat besar, misalnya mau survei ke ribuan orang, ataupun data-data dalam jumlah kecil, misalnya berapa miligram tapi ini tentang statistik bukan tentang korelasional secara spesifik. Ini untuk statistik secara umum. Data-data yang jumlah kecil, misalnya berapa miligram jumlah obat yang efektif untuk dimasukkan ke seseorang untuk memperbaiki DP kesehatan setelah terkena virus corona misalnya. Dabavisie di WA atau di Bigo Live. Maksudnya? Nggak aja Yang nyanda berhubungan jangan usah Kak kuota Zoom batarik banyak. Enggak banyak. Kak itu 40 menit cuma 90 mega dia tak pakai. Ini Kak sementara rekam nih dia, kelarin dia cuma 90-an mega. Padahal Kak Muka sudah paling agak sekali itu DP kualitas. Oke, itu data yang dalam jumlah sangat besar dan data-data yang 0,0000 berapa lah. Yang rata-rata dalam bentuk kecil. Karena jelas apakah tumpung sampai di statistik? Ayo, DP tools analisis untuk korelasional. Nah, sekarang kita sampai di grup comparison. Karena tinggal 3 menit, kamu stretch dulu, kamu coba perlebar dulu penjelasan tentang korelasional, baru di sesi berikut orang bicara tentang grup comparison, baru orang semua masuk di kualitatif dengan mixed methods. Misalnya, mau suka kan saudara ini anak ekonomi mau suka cari apakah ada hubungan ataupun seperti apa jenis hubungan tadi Kak perhatikan Kak bentuk cara batanya apakah ada hubungan yang pertama yang kedua apa jenis hubungan yang antara
kehadiran Kak Iki misalnya dengan jumlah mahasiswa yang nongkrong Papaman. Atau beginilah, apakah ada hubungan antara kehadiran Kak Iki dengan Paman pendapatan di kantin misalnya? Temukan dulu itu, ada hubungan atau nyanda? Kak hadir, pendapatan Paman. Setiap kali Kak hadir, berapa Paman pendapatan? Hah? Coba jadi galap lagi. Kita udah mood ya. Halo? Tinggal berapa menit ini? Mantap. Astagfirullah.